kasus yang melibatkan Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Kanawi Selatan, Sulawesi Tenggara, telah menjadi sorotan publik. Pada tanggal 24 April 2024, Supriyani dituduh memukul seorang siswa kelas 1 berinisial D yang merupakan anak dari Aibda Wibowo Hashim, anggota Polsek Baito. Tuduhan ini muncul setelah orang tua D melihat luka memar di paha anaknya, yang diduga akibat pemukulan oleh Supriyani. Bu, pernah nggak melakukan itu? Tidak, Pak, karena saya pada saat itu ada di kelas saya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Dinda Yusol Sabila pada acara Sabila News Senin 28 Oktober 2024 yang akan menyampaikan berita-berita terpercaya dan teraktual yang telah kami rangkum untuk berita pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan berita terkait kasus yang melibatkan Ibu Guru Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Kanawi Selatan, Sulawesi Tenggara. Yang akan saya bahas yaitu faktor penyebab terjadinya kasus tersebut, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, ketentuan perundang-undangan yang dilanggar, sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh sang pelaku, serta solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Kasus yang melibatkan Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Kabupaten Kanawi Selatan, Sulawesi Tenggara, telah menjadi sorotan publik. Meski begitu, Supriyani bersikeras tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban. Ditambah, adanya kesaksian yang mendukung Supriyani tidak bersalah. Pihak kuasa hukum Supriyani pun menyebut ada banyak sekali kejanggalan pada kasus ini. Salah satu hal yang menjadi sorotan pada kasus ini adalah awalnya korban mengaku pada ibunya bahwa luka di pahanya merupakan luka akibat terjatuh dari motor saat berboncengan dengan sang ayah. Namun setelah didesak oleh ayahnya, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan ia dianiaya atau oleh Mama Alfa atau bisa disebut juga dengan Ibu Supriyani. Lalu dua saksi lain yang menyampaikan kejadian di lokasi memiliki lokasi yang berbeda. Semakin banyak kejanggalan pada kasus tuduhan Ibu Supriyani. Sementara itu, Kepala Polres Konsel AKBP Ferisa melalui Kapolsek Baito Muhammad Idris mengatakan bahwa kasus ini berawal dari laporan sang orang tua terduga korban yang melihat memar di bagian paha anaknya. Namun, korban mengaku luka tersebut akibat terjatuh dari motor saat berboncengan dengan sang ayah. Saat dikonfirmasi, sang ayah korban tidak mengakui dan kemudian bertanya kembali kepada sang anaknya. Sang anak pun mengaku bahwa luka tersebut merupakan akibat pukulan dari sang guru yaitu Ibu Supriyani. Karena keberatan, ayah korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Baito pada tanggal 26 April 2024. Kasus ini sempat dilakukan mediasi antara dua pihak, namun terduga pelaku tidak mengakui sehingga orang tua korban menindaki lanjut laporannya. Jadi kasus ini sudah dilakukan mediasi dengan melibatkan pemerintah desa setempat. Bahkan pihak pemerintah desa menyarankan terlapor mengakui perbuatannya, namun yang bersangkutan tidak mengakui sehingga orang tua korban terpaksa untuk melanjutkan laporannya. Beberapa hari kemudian, terduga pelaku ditemani suaminya mendatangi rumah pelapor yang untuk meminta maaf. Saat sang orang tua pelapor menerima permintaan maafnya, namun ayahnya korban mendapat kabar jika permintaan maaf tersebut dilakukan secara terpaksa. Setelah dilakukan penyelidikan, mediasi kembali dilakukan. Pada saat mediasi, pihak Supriyani diminta untuk membayar denda sebesar 50 juta. Namun pihak sekolah hanya menyanggupi 10 juta. Karena tidak menemui jalan damai, akhirnya kasus Supriyani dilanjutkan dan ia ditahan. Pihak kepolisian juga meningkatkan status penyidikan serta melibatkan kasus pihak kejaksaan. Setelah sempat ditahan oleh Kapolsek Barte, Supriyani kembali dibebaskan Kejaksaan Negeri Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kanawi Selatan menangguhkan tahanannya. Penahanan tersebut berdasarkan surat kuasa hukum nomor 048 LBH HAMI Konsel Kuasa X 2024 pada tanggal 20 Oktober 2024 dengan mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan nomor 050 LBH HAMI Konsel X 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2024. Meski ditangguhkan, kasus hukum guru honorer Ibu Supriyani tetap dilanjutkan. Pada Selasa 29 Oktober 2024, Supriyani menjalani sidang eksepsi, namun Majelis Hakim Kabupaten Kanawi Selatan, Sulawesi Tenggara menolak eksepsi penasihat hukum Supriyani. Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Stevi Rosane menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima.
sehingga proses sidang akan dilanjutkan kepada tahap pembuktian. Kuasa hukum Supriyani, Andri Dermawan, merasa kecewa dengan keputusan hakim dan berjanji akan terus mengawal kasus kliennya hingga tuntas. Keputusan akhir pengadilan, kami akan terus mengawal kasus ini. Untuk diketahui, dalam persidangan pembuktian Samti, penuntut umum menghadirkan 3 saksi anak-anak dan 5 saksi orang dewasa. Pada sidang yang melibatkan saksi anak-anak, sidang dilakukan secara tertutup, namun pada saksi dewasa kemungkinan sidang akan dilakukan secara terbuka. Beberapa bukti yang dapat saya lampirkan sebagai berikut ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan faktor penyebab terjadinya kasus tersebut, yaitu laporan orang tua terduga korban yang melihat memar di bagian paha sang anaknya. Namun, korban mengakui bahwa luka tersebut akibat terjatuh saat berboncengan dengan sang ayah. Saat dikonfirmasi, ayah korban tidak mengakui dan kemudian ia bertanya kembali kepada sang anaknya. Sang anak mengakui bahwa luka tersebut merupakan luka akibat pukulan dari Ibu Supriyani. Karena keberatan, ayah korban melanjutkan laporannya kejadian tersebut kepada Polsek Baito pada tanggal 26 April 2024. Kasus ini sempat dilakukan mediasi antara dua pihak. Namun, pelaku tidak mau mengakui kesalahannya, sehingga sang orang tua korban menindaklanjuti laporannya. Lalu, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan. Proses hukum yang dipertanyakan terdapat dugaan bahwa proses hukum terhadap Supriyani tidak berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Beberapa pihak menilai bahwa yang kasus ini memiliki indikasi kriminalisasi terhadap profesi guru, yaitu pelanggaran kode etik. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus, terutama terkait dengan dugaan permintaan uang damai sebesar 50 juta oleh pihak penyidik. Pelanggaran hak asasi manusia, jika tuduhan tersebut terhadap Supriyani terbukti tidak berdasar, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dari penahanan sewenang-wenang dan hak atas perlindungan hukum yang adil. Lalu pelanggaran hak guru, tuduhan tanpa bukti yang kuat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak guru, termasuk hak atas perlindungan hukum dan reputasi profesional. Lalu yang terakhir yaitu penyalahgunaan wewenang. Jika terbukti bahwa laporan tersebut bermotif pribadi atau didasarkan pada penyalahgunaan wewenang, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Lalu, ketentuan perundang-undangan yang dilanggar yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lalu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen atau peraturan di bawahnya perlindungan profesi guru untuk mengatur tentang profesi guru. Lalu yang terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh sang pelaku yaitu jika terbukti bersalah, Supriyani dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan tersebut. Pasal 380 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun atau yang paling lama yaitu 15 tahun serta denda paling sedikit yaitu 100 juta dan paling banyak 300 juta. Namun hingga saat ini proses hukum masih berlangsung dan belum ada keputusan yang pasti untuk menjatuhkan sanksi kepada Ibu Supriyani. Pihak berwenang akan terus memproses kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Lalu yang terakhir yaitu solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut, yaitu pendidikan tentang hukum dan etika, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan konsekuensi dari melakukan penuduhan tanpa bukti yang jelas. Penegakan hukum pada masyarakat dapat mengurangi kasus penuduhan yang salah tidak sesuai dengan faktanya. Lalu penyelidikan yang lebih cermat sebelum membuat laporan atau tuduhan, penting memastikan adanya bukti yang jelas dan kuat untuk menyelidiki penyeluruhan. Hal ini untuk memastikan bahwa tuduhan yang dilontarkan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah. Lalu perlindungan terhadap korban penuduhan, menyediakan mekanisme perlindungan bagi mereka yang menjadi korban penuduhan palsu, baik dalam hal hak hukum maupun perlindungan sosial.
Lalu sanksi tegas terhadap penuduhan palsu, memberikan sanksi yang jelas dan tegas terhadap orang yang melakukan penuduhan palsu agar memberikan efek jera dan mengurangi insiden serupa di masa depan. Lalu yang terakhir yaitu transparansi dalam proses hukum, menjamin bahwa setiap proses hukum dilakukan secara transparan dan juga adil, sehingga tidak ada pihak yang dirasa merugikan akibat penuduhan yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan faktanya. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya, Dinda Salsabila, sebagai pembawa acara Sabila News, pamit undur diri. Sampai jumpa pada waktu yang sama pada esok hari.